Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kasih-Mu Mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup.
Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang setia. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Jangan menyerah berdoa, tetaplah berdoa. Waktu Tuhan terbaik bagi setiap kita. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Ku satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
Engkau satu-satunya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Dialah satu-satunya pengharapan kita, pengharapanku, pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau satu-satunya. Kami serahkan segala khawatir kami, segala ketakutan kami, beban hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang berharap padamu, diberkatilah yang mengandalkan Engkau, yang berharap hanya kepadamu. Kami hanya berharap kepadamu. Engkau satu-satunya pengharapanku, yang kami andalkan hanya Engkau. Kami percaya semua indah pada waktu-Mu, semua ada waktu Tuhan. Engkau Allah yang setia, memberkati kami, menguatkan kami di waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati penyampaian firman Allah, berkati semua yang menyaksikannya, supaya dikuatkan, diurapi, diberi hikmat, penghiburan, kekuatan, sehingga setiap kami tetap setia dalam berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai untuk mendengarkan firman Allah. Amin. Shalom, good morning bagi kita semua. Hari ini kita diberkati dengan tema kekuatan doa. Saya berdoa setiap saudara tetap berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang diinginkan Kristus kepadamu. Ayat yang sangat singkat, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Apa sih manfaat doa? Apa sih kekuatan doa? Bapak Ibu yang menantikan jawaban Tuhan terhadap kesembuhanmu, terhadap pemulihan ekonomi, keuangan, pemulihan pekerjaan, pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan, mengharapkan jodoh anak-anak supaya segera datang, anak-anak bekerja, Bapak Ibu sehat, mungkin saat menyaksikan ini sedang sakit. Aku berdoa supaya Bapak Ibu tetap tekun berdoa. Berdoa itu adalah kekuatan. Sepanjang kita masih berdoa, kita sedang menuju arah kemenangan. Oleh karena itu jangan tinggalkan berdoa, jangan lemah dalam berdoa, jangan putus asa. Pesan saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menyaksikan kehidupan saya yang penuh persoalan. Di dalam hidup saya juga pernah drop dalam doa, down, merasa menyerah, merasa tidak ada arti pelayanan, merasa tidak ada arti berdoa bertalu-talu begitu lama. Saya
akhirnya disadarkan Tuhan. Satu titik di mana kekuatan doa itu tidak kelihatan, tetapi sebenarnya doa itu sedang bekerja dan akan dan pasti dijawab Tuhan indah pada waktunya. Oleh karena itu, saya mengajak sama saudara, tetaplah berdoa dan tekunlah berdoa. Jangan lemah beribadah, jangan lemah memuji Tuhan. Apapun situasi saudara, keputusasaan, situasi jalan mentok, buntu, tidak ada jalan keluar. Pesan saya sebagai orang yang pernah mengalami proses hidup yang berat, yang pernah juga mengalami rasanya tidak ada arti doa. Ketika saya melihat sepertinya sekian lama berdoa tapi saya tidak mendapat jawaban doa, saya katakan itu hanyalah tipu daya iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis adalah bapa pendusta. Mendustai kita supaya jangan berdoa, mendustai kita supaya jangan beribadah, supaya jangan mencari Tuhan. Tapi hari ini pesan penting, firman Allah berkata, berdoalah, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Nah sekarang kita belajar apa kekuatan doa, apa manfaat berdoa bagi kita. Saya berharap setiap saudara adalah orang-orang yang punya gaya hidup berdoa. Apa saja kekuatan doa? Kalau kita lihat dalam PowerPoint ini, maka saudara akan melihat kekuatan doa. Yang pertama dikatakan di sini adalah doa dapat mengubah kekhawatiran menjadi rasa damai. Doa dapat mengubah kekhawatiran menjadi rasa damai. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini berkata doa dapat mengubah kekhawatiran menjadi rasa damai. Jadi doa bukan menghilangkan masalah. Doa bukan membuat kita hidup tanpa masalah. Doa bukan membuat masalah menjadi hilang. Tetapi doa membuat kita mendapatkan kekuatan baru. Mendapatkan rasa damai, rasa tenang. Maka Bapak Ibu ketika khawatir, takut. Matius 6 ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir. Hiduplah sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan esok itu tersendiri. Saya berdoa setiap saudara tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berdoa. Apa yang terjadi? Kata firman Tuhan, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, maka firman Allah Filipi 4 ayat 7, kekhawatiran, ketakutan itu akan berubah menjadi ada rasa damai di hati kita, rasa damai dalam pikiran kita, sehingga kita bisa tenang menghadapi masalah demi masalah. Oleh karena itu pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan tinggal dalam kekhawatiran. Betul, semua kita bisa khawatir. Semua, saya pun berkali-kali mengalami kekhawatiran. Tetapi yang tidak boleh saya tinggal dalam kekhawatiran. Nah saudara, ketika saya menggenggam kekhawatiran, saya menggenggam ketakutan saya menggenggam kekhawatiran saya, apa yang terjadi? Kekhawatiran itu berupa magnet. Ketika saya hidup dalam kekhawatiran terhadap keuangan misalnya, kekhawatiran terhadap kesehatan, kekhawatiran terhadap kematian, kekhawatiran terhadap pernikahan, apakah setia, kekhawatiran kepada anak-anak, bagaimana pekerjaan, apakah dapat jodoh, apakah nanti anak saya juga punya keturunan. Kekhawatiran itu ditaburkan oleh iblis. Kekhawatiran itu berupa magnet. Ketika saya menggenggam kekhawatiran, katakanlah saya khawatir tentang kehidupan keuangan. Bagaimana kecukupan sekolah anak-anak. Kehidupan ini penuh dengan uang yang dibutuhkan.
Semua orang ada rasa takut, khawatir tentang keuangan. Di era 2025 ke depan, ada banyak orang disusupi oleh kekhawatiran. Perhatikan, ketika saya ada menggenggam kekhawatiran, kekhawatiran ini berupa magnet, kekhawatiran ini akan menarik ketakutan dalam diri saya. Jadi saya bukan hanya khawatir, tapi saya naik level menjadi ketakutan. Ketakutan dalam diri saya akan menarik tekanan hidup dalam hidup saya. Tekanan hidup akan menarik saya ke stres. Stres akan menarik saya ke depresi. Depresi akan bisa menarik saya mengalami gangguan jiwa, skizofrenia. Sehingga ada orang bisa cakap sendiri, melihat-lihat sesuatu tanpa ada yang dilihat, mendengar-dengar, halusinasi, ilusinasi. Kemudian bisa berakibat juga orang bunuh diri. Dan berakibat dia melompat dari gedung tinggi atau minum baikon. Kenapa? Karena diawali dengan kekhawatiran, kecemasan. Oleh karena itu, saudara, jangan biarkan tinggal dalam kekhawatiran. Melintas sesaat itu manusiawi. Di mana sih ayah yang tidak khawatir kalau seandainya anak dioperasi? Tentu secara manusiawi khawatir bagaimana operasinya. Tapi jangan mau tinggal dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran akan menarik ketakutan. Ketakutan akan membuat seseorang menjadi tertekan hidupnya. Dan akan menjadi stres, akan menjadi depresi. Dan akan menjadi gangguan jiwa yang lebih jauh. Dan bisa berakhir bunuh diri. Akhir-akhir ini kita mendengar ada berbagai orang mati dari gedung tinggi melompat. Bahkan anak pendeta sekalipun. Bahkan pendeta sekalipun. Siapapun bisa mengalami yang namanya bunuh diri kalau tidak berjaga-jaga. Tapi saya mengajak sama kita jangan pernah menghakimi siapapun. Allah adalah hakim. Tetapi kita berdoa, berjaga-jaga supaya kita mengalami kesehatan mental yang bagus. Ada banyak orang tidak mengalami kesehatan mental akhir-akhir ini. Mereka menjadi pemurung, menjadi orang yang mudah ketakutan, kecemasan, tidak lagi produktif, tidak lagi meresponi masalah dengan normal. Mereka berlebih-lebihan karena mereka dikuasai oleh spirit kekhawatiran dan ketakutan. Saudara yang saya kasihi, ketika saya berdoa, katakan saya khawatir tentang keuangan, kehidupan, keluarga. Nah ketika saya berdoa, maka Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga ketika saya khawatir keuangan, saya berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Yang tadi saya genggam kekhawatiran, sekarang kekhawatiran itu ketika berdoa saya rilis. Kekhawatiran itu saya serahkan. Saya percayakan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang ambil alih. Ingat kekhawatiran itu artinya kita gak percaya Tuhan menolong kita. Tapi di sini dikatakan doa ucapan syukur. Ketika ada kekhawatiran itu berdoa dengan ucapan syukur. Doa ucapan syukur itu seperti ini. Saya bersyukur Tuhan, saya masih sehat, saya masih kuat. Saya bersyukur anak-anak saya masih bisa sekolah. Saya bersyukur saya masih bisa mengerjakan sesuatu. Saya percaya Tuhan ambil kekhawatiran saya, memberikan saya hikmat. Sehingga saya bisa mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi kekurangan keuangan kami. Kesulitan usaha kami. Keuangan yang terpuruk. Usaha yang terpuruk. Hamba-Mu percaya Tuhan. Bahwa semua ini telah kuserahkan kepadamu. Dan aku percaya Tuhan ambil alih. Tuhan yang bekerja. Aku bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Sehingga ketika saudara menyerahkan kekhawatiran dengan ucapan syukur dengan doa, maka ketika itu juga Tuhan berikan kepadamu damai di pikiranmu, damai di hatimu.
Apakah uang langsung ada? Tidak, uang tidak langsung ada. Ketika saya menyerahkan pernikahan saya, keluarga saya, apakah pernikahanku langsung selesai baik di situ ketika berdoa? Tidak. Apakah anak-anakku langsung berubah baik? Tidak. Tidak. Tuhan akan bekerja dengan waktunya Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia akan menjawab doa orang yang beriman. Teguhkan imanmu. Markus 11 ayat 23, 24. Jikalau engkau beriman teguh, maka apapun doamu akan dijawab Tuhan. Oleh karena itu kunci doa itu adalah iman. Bukan doa yang panjang. Bukan doa semalaman. Bukan karena doa berpuasa. Silakan doa semalaman kalau ada waktu. Silakan doa puasa kalau memang berniat puasa. Tapi kuasa Allah itu akan bekerja ketika dalam doa kita ada ucapan syukur dan ada iman. Dalam Lukas dikatakan Allah melihat iman di hatimu. Oleh karena itu saya mengajak mas saudara, miliki iman dalam doa. Serahkan segala khawatirmu. Apakah engkau khawatir tidak punya anak? Apakah engkau khawatir pasanganmu tidak setia? Apakah engkau khawatir anak-anakmu tidak bekerja, anak-anakmu tidak punya jodoh? Apapun kekhawatiran itu adalah taburan iblis. Di pikiran kita ini banyak taburan iblis, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi ketika kita berdoa, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara, serahkanlah segala khawatirmu dan nyatakanlah keinginanmu. Jadi nyatakanlah keinginanmu dalam doa. Jadi nyatakan, Tuhan aku percaya keuangan kami cukup. Aku percaya pernikahan kami menjadi lebih kuat, lebih baik. Aku percaya anak-anakku dapat jodoh. Aku percaya anak-anakku bekerja. Aku percaya aku sehat, aku kuat. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Serahkan sama Tuhan. Tidak ada artinya kita mengeluh bersungut-sungut. Di Alkitab 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, maka orang Israel itu dibinasakan di padang gurun. Artinya apa? Mengeluh itu tidak percaya Tuhan, bersungut-sungut tidak percaya Tuhan, dan itu mengundang roh kematian. Makanya hindari persungutan di hadapan Tuhan. 5 dosa besar Israel salah satu adalah persungutan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lihat sisi baiknya. Lihat sisi positifnya. Jangan kita selalu hanya melihat masalah. Melihat hanya kekurangan dan kekurangan. Pesan saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus. Engkau bahkan bisa menangis seperti Daud dalam kitab Mazmur. Dia menangis kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur, air matanya ditampung di kirbat Tuhan. Tidak ada air mata kita yang dibuang Tuhan. Saking tertekannya hati Daud, saking tertekannya hati Hana, dia menangis di rumah Tuhan. Sampai Imam Eli menyangka dia itu orang yang mabuk. Dia tidak mabuk anggur, tapi karena perih hatinya diejek oleh penina madunya, dia datang kepada Tuhan. Seperih apa hatimu, sesakit apa perasaanmu, seberat apa hidupmu. Pesanku sebagai hamba Tuhan, never give up. Jangan pernah menyerah, buang persungutan, buang menyalahkan orang lain. Apapun dalam hidup ini saya belajar, tidak mau menyalahkan siapapun dan tidak mau bersungut-sungut. Karena aku percaya orang yang bersyukur itu, orang yang percaya Tuhan. Orang yang bersyukur itu, orang yang percaya Tuhan sanggup menolong dia. Di dalam doa bersyukur ada kekuatan Tuhan. Pesan saya tahu beberapa di antara saudara sedang berjuang dengan pernikahan. Ada banyak keluarga-keluarga saya di YouTube yang di Facebook yang curhat ke saya. Bagaimana beratnya pasangan yang pergi lari meninggalkan dia. Bertahun-tahun tidak memberi nafkah. Bahkan anak-anak masih kecil. Saya sedih, ada seorang ibu bilang, Pak Pendeta, anak saya masih kecil 2 orang. Baru semalam saya di WA. Mungkin saudara menyaksikan ini. Saya turut prihatin. Saya turut sedih dalam hal itu. Membayangkan anak-anakmu tumbuh kembang tanpa figur ayah yang sehat mentalnya. Anak-anakmu akan mengalami fatherless.
anak-anakmu tidak mudah melewati masa-masa tumbuh kembang seperti itu. Saya harus mengatakan tidak mudah ibu menghadapi itu. Tetapi jangan putus asa. Tuhan sanggup menggantikan dengan cara Tuhan. Sehingga anakmu tidak fatherless. Dia punya Bapa di sorga yang setia. Secara kemanusiaan tentu itu realita. Tidak ada figur ayah yang akan menemani dia ketika tampil. Atau membela dia ketika dia sedang dipukul orang, diserang orang. Itu menyedihkan. Kehidupan ekonomi juga jadi berat yang ibu alami. Ibu juga bisa mengalami kena mental, psikis. Tapi kalau ibu berfokus kepada masalah, ibu kena mental dan psikis. Tetapi saya pesanku sama saudara, berfokuslah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Jangan fokus kepada suamimu yang lari itu. Karena kita gak sanggup mengubah dia. Manusia gak sanggup mengubah manusia. Yang sanggup mengubah manusia hanya Tuhan. Ibu bertanya ke saya semalam kan, apa yang saya lakukan Pak Pendeta kalau suamiku dalam pernikahan begini keadaanku dan lari dengan perempuan lain, bahkan kabarnya udah menikah lagi. Sudahlah ibu, jalani hidupmu. Jalani bersama Tuhan Yesus, hadapi baik-baik. Pikul salibmu. Di dalam mengikut Tuhan Yesus ada salib, ada penderitaan. Salib yang bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan pasangan kita, tapi kita karena memikul salib. Penderitaan ibu karena kesalahan suamimu mengambil keputusan itu. Tetapi itulah salibmu. Dalam pernikahan ada pikul salib. Dalam berkeluarga ada pikul salib. Penderitaan yang kita alami, yang semestinya tidak kita alami tapi seizin Tuhan. Penderitaan itu kita pikul. Jalani, ada Tuhan Yesus yang menguatkan ibu. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan, jangan fokus kepada suamimu. Apalagi sudah menikah lagi, udah diberkati lagi. Pesanku sama saudara, fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup, Tuhan punya cara. Sulit terbatas kita memahami semua ini. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan bisa menguatkan hati ibu, menghiburkan hati ibu. Damai sejahtera Allah memenuhi pikiran dan hati ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan ini. Mungkin saudara terpuruk keuangan, terpuruk masalah usaha. Jangan menyerah. Terus lakukan bagianmu. Pengkhotbah 9 ayat 10, apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Kerja rajin. Bangun lebih cepat, berdoa, usahakan usahamu dengan baik. Jangan malas, orang malas tidak akan makan, kata Tesalonika. Orang rajin akan diberkati Tuhan. Jangan mengeluh, apa yang bisa kau kerjakan sekuat tenaga. Dan terlebih andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 katakan, diberkati yang mengandalkan Tuhan, terkutuk yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Dengan saudara berdoa itu artinya saudara mengandalkan Tuhan. Pesanku sama saudara, lihat ketika engkau berusaha, engkau sedang bekerja, mungkin usaha online atau jualan, ada kios, ada toko, urapi tokomu, urapi, doakan, katakan, nyatakan keinginanmu. Nyatakan keinginanmu, oh banyak pembeli Tuhan, banyak orang membeli, banyak orang memesan, order. Kalau saudara suami supir Grab mobil atau Grab sepeda motor, urapi mobil, urapi dengan iman deklarasi dalam Tuhan Yesus bahwa penumpang hari ini banyak. Apa yang kau inginkan nyatakan dalam doa. Jadi bukan banyak menceritakan situasi, bukan banyak menceritakan keadaan. Oh keadaanku begini, uangku kurang, suamiku begini, anak-anakku begini, aku sakit. No. Bukan itu yang saudara ucapkan. Ucapkan apa yang kau inginkan. Ucapkan apa yang kau harapkan. Oh keuangan kami diberkati, aku rajin, aku lebih teliti, pembeli banyak, penumpang banyak, aku sehat, aku kuat, anakku dapat jodoh, dapat pekerjaan. Selalu engkau menyatakan dalam doa apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan, sampaikan dalam doa. Mintalah maka Tuhan akan memberi. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Carilah maka engkau akan mendapat. Pesanku, tekunlah berdoa. Carilah Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, manfaat berdoa. Engkau berfirman dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap berdoa meskipun doa kami belum dijawab. Meskipun doa kami belum dijawab, doa kami belum terjawab. Kami percaya kalau iman kami teguh dan kami melakukan firman Allah hidup benar. Doa orang-orang yang benar sangat besar kuasanya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami minta saat ini bersama-sama, khususnya para jemaat yang menyaksikan, baik di YouTube, baik di Facebooknya mereka yang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kami nyatakan permohonan kami. Kami minta dalam nama Yesus. Rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan. Pernikahan demi pernikahan dipulihkan. Orang yang sakit diurapi, disembuhkan. Orang yang lemah dikuatkan. Orang yang mengalami keterpurukan uang, keterpurukan usaha, keterpurukan dalam pekerjaan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kami nyatakan dengan iman, keuangan mereka bangkit, hikmat makrifat Allah turun. Mereka bekerja sekuat tenaga, mereka bekerja rajin. Bahkan lebih rajin dari yang lain. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kebutuhan keuangan, Tuhan tolong mereka. Mereka mengalami kebutuhan masalah mendapat jodoh, Tuhan yang menyediakan jodoh terbaik kepada anak-anak. Tuhan yang memberikan juga keturunan bagi orang yang membutuhkan keturunan. Tuhan yang berkati doa-doa kami pada pagi hari ini. Mereka yang tertekan, tersiksa oleh karena pasangan lari dengan orang lain, hiburkan hatinya, berikan damai, berikan sukacita, berikan semangat. Dan terlebih pikirannya terarah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa kami andalkan. Tuhanlah penghiburan kami, Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan bagilah ke grup-grup WA saudara supaya banyak orang terberkati, supaya orang tetap menyala-nyala dalam doa. Ya, saudara kalau mau sharing ke saya, yang bisa saat ini chat, kalau call sangat terbatas. Tapi yang pasti saya doakan di 0811 63 73 47, itu WA saya pribadi. Mohon hanya di chat aja dulu. Tuhan Yesus memberkati saya, memberkati kita semua, memberkati kami juga tim kru di sini. Bangkitlah dan semangatlah, jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Shalom.